Di tengah memanasnya dunia, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi, mengancam tarif, mengerahkan kapal perangnya ke Laut Cina Selatan. Namun, China, yang disebut sebagai kekuatan terbesar kedua dunia, hampir selalu merespons dengan diam, tenang, dan diplomatis. Pertanyaannya, kenapa? Apakah China takut atau sedang menjalankan strategi jangka panjang yang tak bisa dibaca lawan? Hubungan China dan Amerika bukan sekadar rivalitas kekuatan besar. Keduanya terkait erat dalam jantung ekonomi global. Total perdagangan antara China dan AS melampaui $600 miliar per tahun. AS adalah pasar ekspor utama China, sementara perusahaan-perusahaan Amerika bergantung pada manufaktur dan komponen dari China. Konfrontasi langsung bisa menghancurkan keduanya. Bukan hanya pabrik yang tutup, tetapi juga harga-harga global melonjak, saham runtuh, dan investor panik. Lebih dari itu, China masih memerlukan akses terhadap teknologi tinggi, chip semikonduktor, dan investasi asing. Jika hubungan memburuk, pintu-pintu itu bisa tertutup, dan China tahu itu. Bagi Partai Komunis China, stabilitas dalam negeri adalah hal yang tak bisa ditawar. Pembangunan ekonomi adalah fondasi legitimasi mereka di mata rakyat. Perang terbuka dengan AS, itu akan mengalihkan anggaran dari infrastruktur dan riset ke medan tempur. Itu akan mengganggu produksi, memicu inflasi, dan mungkin menciptakan keresahan sosial. Oleh karena itu, strategi Beijing jelas. Hindari konflik terbuka. Bangun kekuatan dari dalam. Meski memiliki militer raksasa, China hampir tak pernah menyerang lebih dulu. Strategi mereka bukan menyerang, melainkan mencegah. Mereka membangun pertahanan rudal, kekuatan laut, dan sistem tempur cyber. Namun tidak untuk konfrontasi langsung, melainkan untuk menciptakan biaya tinggi jika ada yang menyerang duluan. Ini adalah deterrence by resilience. Menang bukan karena menyerang duluan, tapi karena lawan berpikir dua kali. Alih-alih membalas tekanan AS secara frontal, China memilih jalur diplomasi multilateral. PBB, G20, ASEAN adalah panggung di mana China membangun narasi, menciptakan aliansi, dan melawan isolasi. Contohnya, dalam isu perubahan iklim, mereka justru tampil sebagai pihak yang mau bekerja sama. Sementara dalam geopolitik, mereka masuk ke Afrika, Amerika Latin, dan Asia Tengah melalui investasi, bukan militer. Ini adalah bentuk kekuatan lunak, soft power yang mengalir melalui pinjaman, proyek kereta cepat, dan beasiswa pelajar. China tahu bahwa untuk menyaingi AS, mereka tak bisa hanya mengandalkan kekuatan nasional. Mereka membangun sistem alternatif, Belt and Road Initiative yang menyambungkan Asia ke Eropa dan Afrika, Bank BRICS sebagai alternatif IMF, sistem pembayaran non-dolar untuk mengurangi ketergantungan pada mata uang AS. Semua ini dilakukan bukan dengan konfrontasi, tapi reorganisasi dunia secara diam-diam. Namun, bukan berarti China akan diam selamanya. Ada satu titik rawan yang bisa memicu segalanya, Taiwan. Bagi Beijing, Taiwan adalah bagian tak terpisahkan dari wilayah China. Namun bagi AS, Taiwan adalah mitra strategis di Indo-Pasifik. Selama status quo dijaga, China menahan diri. Namun jika diprovokasi terlalu jauh, konflik mungkin tak terhindarkan. Disinilah dunia berada di tepi jurang. Konflik langsung antara China dan Amerika Serikat. Bukan sekadar perang dua negara, tapi potensi bencana global. Keduanya kekuatan nuklir. Keduanya punya jaringan sekutu. Dan keduanya bisa menghancurkan ekonomi dunia dalam hitungan minggu. Maka, menahan diri bukan kelemahan, tapi keputusan rasional. Karena dalam dunia multipolar hari ini, perang terbuka adalah kehilangan segalanya. Jadi, mengapa China menghindari konflik terbuka dengan AS? Karena mereka sedang memainkan catur, bukan adu jotos. Karena mereka sadar bahwa dunia bisa dikuasai, tanpa harus diledakkan. Pertanyaannya kini, apakah dunia cukup sabar untuk memahami strategi ini? Atau justru akan memaksakan konflik yang tak bisa dimenangkan siapapun? Jangan lupa follow Agnivarta. Karena dunia tidak pernah benar-benar tenang, namun kami akan selalu hadir, membawa perspektif yang tak hanya tajam, tapi juga jujur dan berimbang.